Allahu Akbar. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita hadir bersama-sama untuk berbagi duka atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita Ibu Sahuna namanya Sumarni. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku suri tauladan buat kita semua. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada malam hari ini mewakili keluarga menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga semua yang sempat hadir, dan permohonan maaf jika seandainya di dalam pelaksanaan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu keluarga semua. Tentunya kesemuanya itu adalah hal yang kami tidak sengaja, karena kita yakin bersama bahwa kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kepada adik-adik saya yang ditinggalkan oleh orang tua kita, tentu banyak hal yang ditinggalkan oleh beliau yang dapat kita jadikan contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentu pada tepahan itu baik keluarga aku yang memarah dan lain-lain sebagainya, apalagi kita tuan anak, bahwa selama Tuhan ada bisa dimerukah antara keluarga dengan keluarga. Maka saya inginkan juga adik-adikku, mudah-mudahan kita yang hidup masih hidup ini seperti itu juga. Dauna dengan masalah sini di Palau bila keluar bola, ya kira masalah kita selesaikan dalam rumah tangga kita sendiri. Mungkin ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, demikian tadi sambutan dari keluarga. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan hikmah taksiyah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ilyas SPD MPD. Kepada beliau yang hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi khalaqal insan thumma khalaqana nutfatan 'alaqatan fa khalaqana mudghatan idaman fa kasawna al-idama lahma thumma ahsana akhara fa tabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da dzalikal mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Qala ta'ala fi kitabil karim, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarati bashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi hasanatamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du.
Yang kita hormati bersama Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Barat, yang kita hormati Bapak Kepala Desa Salubua serta dengan perangkatnya, para kepala dusun sempat hadir. Dan kita hormati Ketua BPD yang sempat hadir beserta dengan anggotanya. Kita hormati Bapak Lurah, Kepala Lurah Lindajang, para tokoh agama, khususnya orang tua kami, Bapak Sanrijal Masjid 7 sebagai Ketua Persamil Kecamatan Suli Barat, rumpun keluarga, hadirin hadirat, insya Allah sama-sama kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, tentunya Bapak Ibu sekalian, kita hadir di tempat ini bukan karena keinginan dan kehendak kita. Keinginan dan kehendak kita semuanya itu hanya sebatas rencana, tetapi semua ketetapan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Maka apa yang ada di sisi kamu itu adalah panah sesaat sementara. Seperti inilah almarhumah yang dialami. Apa yang kita yang kita miliki, Bapak-bapak Ibu sekalian, itu hanya sesaat. Panah tidak ada yang abadi. Tetapi wa ma indallahi baqa, maka yang kekal abadi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, di kesempatan ini masih suasana duka, mari kita tak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena kita masih menyempatkan diri berbagi duka dengan keluarga almarhumah, semoga keluarga almarhumah ini dia bisa terkikis dengan dukanya dengan kehadiran kita Bapak-bapak Ibu sekalian. Semoga dia bersabar, ya, dia mampu menyikapi dengan sabar apa yang Allah berikan itu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa sarrul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa khairul lakum. Itu tidak mutlak bahwa apa yang kita benci itu belum tentu Allah benci. Mungkin sesuatu hal yang kita benci tetapi Allah mencintai. Ya, dan juga tidak menutup kemungkinan apa yang kita suka belum tentu Allah suka. Mungkin kita suka tetapi Allah murka terhadapnya. Inilah Bapak-bapak Ibu sekalian hadir. Selanjutnya salat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara masalah kematian, tentu ini sudah tidak asing lagi Bapak Ibu sekalian. Semua kita yang hadir ini pasti tahu yang namanya mati. Ya, kalau tidak mau mati jangan hidup. Ya, dan harus kita melalui mati dulu baru masuk surga. Karena kita ini insya Allah calon-calon penghuni surga semua. Ya, tidak mungkin kita mau masuk di surga dulu tanpa mati. Dan itulah proses hidup Bapak-bapak sekalian. Proses hidup. Ya, jadi almarhumah ini sudah masuk di alam selanjutnya, yaitu alam barzakh, alam keempat. Yang pertama alam arwah, alam rahim, alam panah. Sekarang ini kita berada alam panah, alam dunia, alam sesaat. Iya. Almarhumah berada pada alam barzakh, alam abstrak. Ya, ini hadirin kaum muslimin. Jadi kematian ada berapa rahasianya? Aina itu adalah tidak ada yang mengetahui di mana mati. Kemudian masa, kapan? Iya, ini Bapak sekalian. Kemudian asbab kematiannya itu tidak ada yang mengetahui. Iya. Jadi itu rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aina ma takunu yudrikul maut walau kuntum fi burujin musayyad. Sekalipun kau berada pada tempat yang kuat, benteng yang tangguh, ya, bagaimanapun ketangguhannya, kekuatannya, pasti maut akan tetap merenggam. Dan kematian ini Bapak-bapak Ibu sekalian bukan karena penyakit, bukan karena banyak orang sehat tetapi tiba-tiba mati. Iya, itu hanya karena sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali 50.000 tahun sebelum menciptakan bumi ini beserta dengan isinya. Allah sudah tetapkan tempat
masalah, 4 persoalan, salah satu di antaranya adalah kematian. Wa likulli ummatin ajalun fa iza ja'a ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka semua umat manusia itu memiliki keterbatasan hidup, keterbatasan waktu. Ini sekalian. Sehingga demikian maka kematian ini adalah proses hidup ini adalah dinamis. Tidak ada yang abadi. Ya, tidak ada yang abadi. Maka seperti ini Bapak sekalian, kita ini berada pada planet yang terkecil ini bumi. Setiap saat itu siang dan malam berputar planet ini bumi ini Bapak sekalian ditempati, sehingga terjadilah pergantian siang dan malam. Begitu pula kehidupan, tidak ada yang abadi. Mungkin hari ini Bapak Ibu sekalian kita dipuji, tetapi tidak menutup kemungkinan hari esok kita bisa dicela. Tapi orang beriman itu dipuji dan dicela sama saja. Ini Bapak Ibu sekalian, orang beriman dipuji dan dicela sama saja Bapak sekalian. Tidak ada yang abadi, dinamis kehidupan ini. Sehingga salah satu bahasa asing di sini dikatakan, Bapak Ibu sekalian, life is never flat. Maknanya bahwa kehidupan ini kadang kita menurun, kadang mendaki, kadang mendatar. Itulah kehidupan. Mungkin hari ini kita bersedih, tidak menutup kemungkinan hari esok kita bersedih. Ini sekalian, itulah kehidupan. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, almarhumah ini saya dengar guru ngaji. Guru pengaji. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, setiap ayat-ayat yang pernah diajarkan itu, apatah lagi satu saja ayat yang diajarkan Bapak Ibu sekalian, ada nama Allah yang namanya Asy-Syakur. Sehingga Bapak Ibu sekalian, hadis Rasul SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Walau antalqa bitalikin, biwajhi talikin. Jangan kamu pernah menganggap remeh yang namanya kebaikan, karena sekalipun kamu bertemu dengan saudaramu hanya dengan saling memberikan senyuman, itu adalah satu kebaikan, dan itu dapat ditandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah Asy-Syakur. Asy-Syakur, ada nama Allah yang namanya Asy-Syakur. Itulah yang melipat gandakan pahala-pahala yang hambanya kerjakan Bapak sekalian. Apakah lagi yang namanya satu sepotong ayat diajarkan kepada seseorang Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian diajarkan kembali, lalu kemudian diajarkan sampai Bapak Ibu sekalian terjadilah amal-amal berantai, amal berantai. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, idza mata ibnu Adam in kata amalu illa min salasin. Ketika anak cucu Adam meninggal, maka semua perkara sudah putus kecuali 3. Yang pertama adalah sedekatun jariyah, sedekah jariyah. Di saat hidup almarhumah, pernah menyumbang, pernah bersedekah, pernah keluarkan zakat. Karena memang Rasulullah SAW bersabda, berkata dikatakan seperti ini. Selamatkan harta bendamu dengan zakat, obatilah penyakitmu dengan sedekah, irilah musibahmu dengan doa. Itu 3 hal ini Bapak-bapak dan sekalian hadirin kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi terjadi dosa amal-amal berantai setiap saat. Sehingga dengan demikian maka ketika mungkin ada hal yang barangkali tidak sempat dia jawab, tetapi ada kiriman ayat secara otomatis. Kalau HP online secara otomatis kecil itu ada batasannya Bapak Ibu sekalian. Tetapi ini pahala. Ini Bapak Ibu sekalian. Ini hadirin. Kemudian yang kedua kata Rasulullah Muhammad SAW adalah au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Seperti ini. Guru pengaji kapol malah biang sana, masya Allah, subhanallah. Orang-orang seperti ini ketika yang meninggal, maka apa kata Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil dengan panggilan yang indah, dengan panggilan yang halus, dengan panggilan yang santun. Bapak-bapak Ibu sekalian, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tenang, sumuka
Iya, bersama dengan golongan-golongan syuhada, bersama dengan golongan-golongan para nabi, bersama dengan golongan-golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh dan salehah. Ini Bapak Ibu sekalian, kita rintiru marissa. Iya, apatah lagi almarhumah ini saya dengar, ya, asbabnya dia meninggal karena penyakit. Mudah-mudahan selama masa kita pulau lebih angasana nakuana benda bisa rupa tahu masalah nama sakit asabaran nama mati, maka itu tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dihapuskan semua dosanya yang ada di anggota badannya, semua persediaan yang ada di anggota badannya dihapuskan semua dosanya, baru kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dialami almarhum Bapak sekalian. Apatah lagi Bapak sekalian, ketika dia konsisten istiqamah di dalam melaksanakan kebenaran, istiqamah melaksanakan kebaikan ibadah Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya dia berkata, orang-orang berkata bahwa Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak ada Tuhan kita selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian istiqamah napa nanungang carana, ia makasih masumbaja, ia beribadah yang lainnya Bapak sekalian. Iya, napa nanungang itu namanya istiqamah, konsisten. Iya, ini Bapak sekalian. Lalu kemudian napa malaikat, malaikatku turun kamu ke bumi, ada hambaku, saya perintahkan malaikat Israel mencabut nyawanya, tetapi sampaikan mereka, iya, Allah takhafu wala tahzanu, sampaikan kepada mereka jangan takut dan jangan bersedih. Jadi ya otomatis Bapak Ibu sekalian, ketika berada pada tekanan sakaratul maut, iya, maka ada malaikat yang sampaikan kepada orang yang berada pada tekanan sakaratul maut. Apa dikatakan? Bulan, jangan takut dan jangan bersedih. Jangan takut menghadapi kematian, jangan bersedih meninggalkan keluarga. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ia dipengumi, Allah ta'ala tazanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembiralah kamu karena engkau akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, hadirin kaum muslimin, oleh karenanya kepada seluruh keluarga, khususnya anaknya, iya, suaminya, hendaklah kita bersabar, iya, menerima ujian ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, karena kesabaran ini adalah salah satu pemberian yang terluas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'ata ahadu, iya, ini wasa'a minas sabri, bahwa salah satu pemberian yang luas kata Nabi Muhammad SAW adalah kesabaran. Iya, ketika kita bersabar, apabila kita ditimpa musibah, maka apa kata Allah, innama yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab, maka diberikan pahala mengalir setiap saat seperti dengan alirannya air-air yang ada di sungai. Bapak Ibu sekalian, yang terkadang kita tidak sadari. Apatah lagi seorang perempuan, seorang istri meninggal, lalu kemudian suami dalam keadaan kehilangan, lalu kemudian mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Seorang istri meninggal lalu kemudian suaminya ia merasa kehilangan dan dia merasa mengharapkan ridhonya Allah taala, maka istri itu, orang itu adalah penghuni surga. Ini Bapak Ibu sekalian, hanya kita ini karena namanya Bapak Ibu sekalian, iya, kalau orang-orang saleh itu Bapak Ibu sekalian, iya, natiru mi'inani najo, ya kukuru yang itu kapula malabi ang sana, iya, ya kemate tahu, iya, itu ada pelarangan untuk kita simpan terlalu lama, terkecuali mati sesudah asar, maka itu ada hadis yang mendukung, ada dalil yang mendukung. Ya mati sesudah asar, maka itu bisa disimpan, bisa besok baru kalau tidak mau dikuburkan malam. Karena kenapa? Ada beberapa hal, tempat yang sama sekali haram hukumnya tidak tempati untuk menguburkan mayat. Salah satu diantaranya di saat matahari pas di kepala kita, matahari pas mau lalang matanalo, Bapak Ibu sekalian, kita ngasa nawak ini lama kepala besar, haram hukumnya. Karena kenapa? Pada saat itu adalah penyembahan kaum iblis.
kita bertepatan dengan iblis. Padahal ya Bapak Ibu sekalian, ya hadirin kaum muslimin muslimat rahimani rahimakumullah, karena orang-orang yang banyak amalnya ketika dia meninggal, ya lanati romarun, nikmati marun Bapak Ibu sekalian. Iya, kehidupan dunia ini hanya sesaat, itu jauh lebih indah kehidupannya di alam barzakh. Hanya apa surga? Karena kenapa? Pagi dan petang dimasukkan hawa-hawa surga. Iya, kalau orang-orang bagus amalnya, apatah lagi mengaji Bapak Ibu sekalian, subhanallah, masya Allah. Iya, ini hadirin. Mapuluh tahun Pak Guru mengaji, ya Nabi Maratimi, ya santri nakapura biasa. Ini hadirin, kalau ini yang diamalkan maka terjadilah amal-amal berantai, subhanallah. Ya Bapak Ibu sekalian, ya, sehingga ada satu riwayat Bapak Ibu sekalian, seorang ulama ya bertemu dalam tidurnya, antara tidur dengan tidak, bertemu dengan salah seorang ya ahli kubur. Ya, ini ulama, dia melihat ahli kubur dalam keadaan apa namanya bagus tempatnya, ia tenang di dalam kuburnya, di alam barzakh. Dia dialog di situ antara ulama ini dengan ahli kubur. Ya, lalu kemudian ulama bertanya, wahai ahli kubur, apa yang Anda lakukan di apa namanya di kuburanmu itu sehingga kamu ini mendapatkan kebahagiaan di dalam ya apa namanya alam kubur, alam barzakh. Nah, kau mati tahu mati, ya. Nah, kau wahai ulama, saya katanya ada anakku, ada berapa anakku? Ada satu anakku yang setiap saat itu mengaji nasana, meskipun itu sementara bekerja tetap mengaji, walaupun itu sepotong ayat, tetap saya dikirimkan ayat itu Bapak Ibu sekalian. Itulah yang menyebabkan sehingga saya ini bagus tempat saya di alam barzakh Bapak Ibu sekalian. Alhasil, ya kesimpulan bahwa pada ya pagi hari manjo mite ulama orang-orang laku pasak narati sa ibu ya sementara menjual, lalu kemudian di samping menjual, di samping ini mulut tidak pernah berhenti saat seolah-olah dia ya apa namanya bicara. Lalu kemudian ulama ini mendekati ibu, apa yang Anda lakukan, apa yang ibu lakukan? Ya sepertinya ini ibu ini menjual, di samping menjual juga mulutnya tidak pernah berhenti saat seolah-olah bicara. Nah, kalau ibu, iya, karena dia tahu bahwa ini adalah Ustaz, saya ini selalu membaca surah-surah Al-Fatihah. Terkadang juga bukan surah Al-Fatihah, yang jelasnya ayat, ya, ayat Al-Quran saya baca. Nah, ketika saya sudah selesai baca, biasa, ya, apa namanya, karena saya melihat kesibukan-kesibukan, maka, ya, segera saya kirimkan saya punya, ya, orang tua. Lalu kemudian ulama ini berkata, oh, begitu, iya. Nah, lalu kemudian ulama ini berkata kepada seorang ibu, apa saya mau ya sampaikan berita gembira? Bilang iya. Ya, tadi malam saya sempat dialog dengan ya kedua orang tuamu, ya khususnya ibumu, bagus tempat dari alam barzakh oleh karena kamu selalu kirimkan ayat-ayat Al-Quran. Ini bagus sekali, oleh karenanya setiap kita selesai kirimkan surah Al-Fatihah. Ya, ini bagus sekali. Ya, sekalipun kita tidak pergi ya secara kubur, tapi alangkah bagusnya kalau juga kita pergi secara kubur. Lalu kemudian ya dulu memang dilarang perempuan, tapi sekarang ya sudah tidak dilarang Bapak Ibu sekalian. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimani rahimakumullah itu. Kemudian selanjutnya apalagi Bapak Ibu sekalian termasuk lapor telaten. Ya, setelah itu ya orang muda tabawi awal saleh itu laku. Ini tadi anak yang saleh. Mana yang dimaksud dengan anak yang saleh? Bukan anak yang salah, bukan anak yang saleh, tetapi anak yang saleh. Yang dimaksud anak yang saleh bukan berarti bahwa anak itu sudah memiliki jabatan, anak itu sudah kaya. Itu tidak menjadi tolak ukur Bapak Ibu sekalian. Tidak menjadi tolak ukur bahwa seseorang itu bisa dikategorikan anak saleh dan saleha ketika dia sudah menjadi pejabat, ketika dia sudah menjadi orang kaya. Iya, Bapak sekalian, menjadi orang yang melarat itu bukan menjadi ukuran, tetapi yang menjadi ukuran meskipun hanya tamatan SD misalkan Bapak sekalian, meskipun tidak ada jabatan apa masyarakat biasa, tetapi setiap saat kita doakan kedua orang tua, Rabbi pilih wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap saat, apalagi setiap selesai salat, dikirimkan doa. Itu yang dimaksud dengan anak yang saleh dan salehah. Bapak Ibu sekalian, ini hadirin. Nah, karena nanti pada hari kiamat nanti Bapak Ibu sekalian itu nafsi ya. Iya, maka dengan demikian
laku itinino dek itu si pasang-pasang, laku itinino dek si pangajaki. Oleh karenanya daw kita bosan sepikiran. Karena kenapa? Kapan intiru bisa bongkar lalu kemudian kita tidak cegah, Bapak Ibu sekalian, maka itu ada resikonya nanti di hari kiamat. Karena terkadang persaudaraan di dunia, saudara kita sahabat akrab, tetapi justru menjadi musuh Allah, musuh kita nanti di alam akhirat, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita tidak saling mengingatkan. Nah, oleh karenanya kalau kita sudah saling ingatkan, lalu kemudian janganlah ngalai, oke, sudah ada hujah, muara santa jolona pengelatara kapul malabinya misalnya. Hadirin, ya, sehingga nanti tidak mampu seorang anak, seorang ibu, seorang istri, saudara. Yauma yafirru mar'u min akhihi, ya, wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughni. Iya, yauma yafirru mar'u min akhihi. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, saudaranya tidak mampu menolong, ya, mamanya. Kemudian wa ummi wa abi, mamanya dan bapaknya tidak mampu menolong anaknya. Wa sahibati wa abi, istrinya tidak mampu menolong suaminya. Ini Bapak sekalian, likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughni. Karena pada saat itu masing-masing orang sibuk dengan kesibukan masing-masing. Panik semua orang Bapak Ibu sekalian. Nanti lepas dari itu baru kita ketika kita mau dimasukkan ke dalam surga, saling menunggu di pintu surga, baru bergandengan tangan masuk. Ya, ini sekalian. Walladzina amanu wa zurriyatuhum iman ala qanam zurriyatuhum. Maka orang-orang beriman bersama dengan istrinya, suami istri, anak dan cucu dan menantunya dan orang beriman yang lain saling bergandengan tangan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ini hadirin kaum muslimin. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mari, ya, apa kata Abu Darda, salah seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW, dia katakan, kalau kita ingin melakukan perjalanan, tentu kita harus bikin perbekalan, tentu kita harus bikin banyak-banyak perbekalan, Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satu perbekalan kata Abu Darda, berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalmu nanti di hari kebangkitan. Iya, sholat malamlah di mana? Di keheningan malam, separuh malam Bapak sekalian, kita bangkit sholat tengah malam, adukan pilihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalmu di kesepian kubur. Iya, puasalah di hari yang panas, yaitu puasa sunnah Senin Kamis, di hari yang panas sebagai bekalmu di hari kiamat Bapak Ibu sekalian. Sedemikian apa kata salah seorang ulama berkata, sahabat Rasulullah Muhammad SAW berkata, Abu Darda, sucikan 4 perkara dengan 4 hal. Usaplah wajahmu dengan usapan air matamu. Iya, wajahmu dengan usapan air matamu, lisanmu dengan zikir kepada penciptamu, hatimu dengan selalu ingat-ingat kepada rohmu, kemudian dosa-dosamu yang lalu engkau tangisi dosa-dosamu dengan tobat segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, sedemikian ada 3 hal ketika mau selamat di akhirat. Amsik alaika. Iya, yang pertama adalah lisan wa lisanka. Kalau kamu dunia apa selamat dunia akhirat, maka jaga lisan. Bapak sekalian, jaga lisanmu, jaga lisanmu. Kalau mau selamat dunia akhirat, jaga selamat dunia akhirat, jaga itu lisanka. Ya, karena lisan ini nanti ditutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di mana pada saat itu menjadi saksi adalah anggota badan, kedua kaki, kedua tangan menjadi saksi, mulut dikunci. Bapak-bapak Ibu sekalian, sehingga dengan demikian jaga lisan kita. Ya, kata orang bijak, Zen today and speak tomorrow. Ya, kata orang bijak ini Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berpikir, nanti di hari lain atau hari esok baru kita keluarkan. Ketika hal itu kita mau sesuatu hal yang kita pikirkan itu, ya, jangan sampai dipasuki bisa tersinggung tahu. Ya, meskipun dada ini mau pecah, untuk tahan daripada dipasuki dosa apa boleh keperluan biasanya. Tetapi dia sekian weno segera dikeluarkan cepat karena lidah ini Bapak sekalian yang lemas, maka segera mungkin kita sampaikan. Yang kedua, ya, baitika wa mulki,
luaskan rumahmu. Mana yang dimaksud adalah luaskan rumahmu? Adalah rumah-rumah di dalam yang ada zikir, rumah-rumah di dalam yang ada sholat sunnah. Nawiyukum bis sholat wa qiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan membaca Al-Quran dan sholat sunnah. Hiasi rumahmu dengan zikir-zikir, jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Ya, yang ketiga adalah hati atika, tangisi dosamu, tangisi yang pernah kamu lakukan, dosa-dosa maksiat yang kau pernah lakukan. Tidak ada manusia yang tidak ada masa lalunya. Pasti dengan masa lalu tahu. Pasti ada semua masa lalu kita. Sedemikian taubat ada 3 macam, Bapak sekalian. Ya, ini hadirin. Iya, Bapak sekalian. Yang pertama adalah kita janji diri kita bahwa kita tidak akan melakukan lagi sesuatu kemaksiatan. Yang ketiga adalah kedua semata-mata ketaatan adalah ikugau, ia lakukan Allah Ta'ala. Ya, Bapak sekalian, karena bagaimanapun juga kita ini pasti dan pasti kita ini diintai oleh kematian, kita ini diintai oleh kuburan. Nah, kalau tak dulu pulau latihan sana, kuburan berkata, bulan pas langkai kidomu, tarangga ke Lino, pas sangka memang kidomu. Saya akan saatnya nanti saya akan himpit kamu. Iya, Bapak sekalian, mangka pinasana nalati wakuna aku dan sang si apa sana tindis lo. Iya, ini Bapak sekalian hadir. Oleh karena itu, mari kita koreksi diri, mari kita introspeksi diri Bapak-bapak dan sekalian. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pernah Jibril mendatangi Rasulullah. Jibril memberikan rambu-rambu hidup. Apa nama Jibril? Atan Jibril yang Muhammad ismaksir tapainna kamayitun. Muhammad, iya ketahuilah ismaksir tapainna kamayitun. Ya, hiduplah dengan sesuka Muhammad. Akan tetapi ingat, kamu pasti dan pasti kamu akan mati. Iya, pasti kamu akan mati. Iya, pas sangkai kedua bersana dua mokok. Iya, apakah lagi Bapak Ibu sekalian? Di langit keempat salah satu kitab yang mengatakan ada suara-suara, ya, apa namanya, teriakan di langit keempat berteriak, ya, 3 macam usia yang dipanggil langit keempat setiap pagi dan petang. Yang pertama, langit keempat berteriak setiap makale, kemudian kawin. Apa nak langit keempat? Usia 40 tahun. Hati-hati usia 40 tahun. Bagaikan bak tanaman, saatnya sudah mau dipanen. Bagaikan tanaman, saatnya sudah mau dipanen. Sudah matang, sudah masak, sudah mau dipanen, Bapak Ibu sekalian. Jadi ya, untuk usia 40 tahun, hati-hati. Ya, jangan sampai kita ini sibuk dengan kecenderungan, kecintaan, terlalu cinta dunia, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kematian sudah tiba-tiba mendatangi kita. Ini hadirin. Jadi perbandingan kehidupan ini, perbandingannya ibarat ini semut, ada seekor semut selalu membawa makanan ya untuk mau dikumpul, untuk mau makan persiapan di musim hujan. Tetapi tiba-tiba datang burung pipit mematuk makanan yang ada di mulut ya semut itu, terhamburlah makanan itu sekalian. Akhirnya dia tidak dimati semut ini untuk persiapan di musim hujan. Begitulah gambarannya kehidupan. Iya, tulaku jumeki musuh binota kapal sana, tiba-tiba datanglah kematian menjemput kita. Oleh karena itu, meskipun kita di mana Bapak sekalian, mencari nafkah itu wajib. Iya, wajib mencari nafkah. Itu salah satu jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mencarikan nafkah kepada keluarga kita. Ini hadirin kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, usia 40 tahun. Yang kedua, pagi dan petang berteriak di langit keempat, usia 50 tahun, amal apa yang kamu lakukan? Apakah amal yang kamu lakukan sudah benar? Apakah amal yang kamu lakukan sudah bagus? Iya, tanya syarat atau mujama atau gabar itu langintip kekurangan atau lanjaka kekurangan atau iya. Ya kalian kamu kapal dicemburui, ya kalian kalau mengali apa mati itu dicemburui. Ini semua dihindari, Bapak sekalian. Tapi tadi itu sama laku di kampung saya. Bapak sekalian hadirin, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apakah laku dari cerita laki-laki tahu Bapak sekalian?
Iya. Jadi cerita lain terakhir tahu kami adalah Allah Taala. Paliak kamu ba'dukum ba'da. Iya, itu akan Bapak sekalian, apakah kamu suka memakan daging saudaramu? Iya, ini nanti ada pengukuran amal sehingga orang itu bangkrut. Oleh karenanya jangan kita terlalu mengandalkan dengan amal. Karena kenapa? Ayakah di zaman dikasih mas sumbajang, mas puasa, apa segala macam. Tetapi kita juga kerjakan yang bisa menggugurkan pahala. Iya. Nah, kau Allah Ta'ala wa qadimna ma aminu min amalin fajarna haba'an mansura. Orang-orang yang seperti itu banyak pahalanya di saat tunduk terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tara kullu ummatin jasatan tudai ila kitabiha al yauma tursala ma kuntum ta'malun. Puang ini puang tapi amalah dipakaturan itu kali jolona Allah Ta'ala terima amal lantaran amal. Bapak Ibu sekalian, ada disodorkan dari depan, dari samping, kiri, kanan, dan belakang. Yang disodorkan dari depan itu pertanda bahwa dia adalah orang-orang baik dan dia calon penghuni surga, Bapak Ibu sekalian. Kalau kiri, belakang itu adalah orang kafir, dari samping, kiri, dan ini Bapak Ibu sekalian, maka itu adalah orang-orang munafik, orang fasik, Bapak Ibu sekalian. Ini hadirin kaum muslimin. Maka orang-orang seperti itu, iya. Isya kesioloi maballo yang dimimbo kui pura kadake yang untuk salam munafik sana na Bapak Ibu sekalian hadir. Maka orang seperti ini bangkrut, diperlihatkan amalnya tetapi tidak nikmati. Iya Bapak saya tuh misalnya dia tuh ibu garasi dia salib pakai lama 8 tahun, lama puting tahu, lalu kemudian pertama lalu itu lemari kaca, ya, lah dia ada tuh pelalui yang kalibarkan nanti Pak itu kunci lemari ditirukan di kamar dari di mari tolepa begitu pula amal ya ditirukan itu amal wa qadimna ma amilu min amali fayanabal masurat berterbangan seperti dengan debu ditirukan itu amal tapi tidak dinikmati. Kenapa? Karena yang bisa menggugurkan pahala ya apa namanya sangat di zaman itu jadi sehingga ya to amal tak diopor lah atau kurang cari takadake ya to amal tak diopor tulan Bapak sekalian ratu bisa burat nagasaan, burat nalapayan, tapi kau dewa nasabak menjaga bagi bisa bahaya. Nah, sekarang ya Allah saatnya aku akan mau melihat keadilanmu ya Allah. Alaihissalam ya kamil hakimin, hakim yang paling adil maka Allah Ta'ala karena pada ini orang yang salah dibenarkan, orang yang benar disalahkan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena pengaruh, iya kecenderungan dunia Bapak Ibu sekalian hadirin. Nah, oleh karena itu capumi tampanan kamu, ya dosa ya itu cerita nabi itu karena capumi malam bangkrut diseret masuk neraka. Tapi Bapak Ibu sekalian hadirin kaum muslimin, ya kita siap sama jual dengan Allah Taala. Kalau kita tidak musyrik, tetap kita pertama surga Allah Taala, tetapi dibalik itu Bapak-bapak Ibu sekalian hadirin. Kemudian langit keempat berteriak di usia 60 tahun. Apa nama usia 60 tahun? Tidak ada lagi alasan bagimu. Kayak mau alasan. Apalagi di usia tunaikin bapak sama tuan tadi sudah kurang lebih dari 80 usianya. Tidak ada lagi alasan baginya Bapak Ibu sekalian hadirin. Ini Bapak-bapak dan sekalian hadirin. Iya. Insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kematian. Oleh karenanya kepada keluarga almarhumah, ya jangan terlalu kita dengan duka, ya minta doa mikir bawang mudah-mudahan ya napa sih Allah Ta'ala mantajiro Allah Ta'ala insya Allah ya ketika kita ini mata apa duka atau mateta, maka insya Allah kita akan dipertemukan kembali. Dan Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak nanti disiapkan bidadari selain daripada istrinya di dunia, bertemu kembali istrinya di dunia, dan bertemu juga ada istri-istri bidadari. Tidak ada lagi istilah saling cemburu. Pak ada saling cemburu Bapak Ibu sekalian hadirin. Oleh karena itu, ya seorang ibu perempuan jangan selalu marah-marah suamita. Karena kapan kita marah-marah suamita, nak waktu bidadari iyo sengkesi monemu mangka pitualai itu. Ya, apakah tidak kumangka. Ya, tapi dia siap kita ya sabar siapi laku wanita kita merasakan apa yang dihasilkan oleh suami, maka insya Allah karena istri surganya berada pada suami, tetapi anak laki-laki surganya berada pada telapak kaki. Iya. Ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi surganya seorang istri berada pada bapak, tetapi surganya
seorang bapak berada pada telapak kaki ibu. Ini hadirin kaum muslimin, muslimat rahimani rahimakumullah. Nah, oleh karena itu kapal Nabi Kesana sekali lagi kepada keluarga saya, kemanakan saya, ipar saya, iya, karena ini kemanakan saya, iya, keluarga almarhumah ini sampai sembah baca aku Bapak Ibu sekalian, sampai jauh itu anak kita sampai sembah baca aku kapal Nabi Kesana hadirin kaum muslimin muslimat rahimani rahimakumullah. Iya, sedapat mungkin kita sabar, tabah hadapi ujian dari Allah Ta'ala. Kapan sulit, ya total sabar asal Allah Ta'ala. Ya, yakin setiap kita lagi dapat kabumi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah dan tetap akan kembali kepada Allah. Nah, kalau Allah Ta'ala minha khalaqnakum wa minha nukhrijukum wa biha nukhrijukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku ciptakan kamu, kata Allah. Dari tanah kami ciptakan, ya kami akan ciptakan kamu. Ya, dari situlah kami akan kembalikan kepada Bapak sekalian. Kami akan kembalikan. Betul sulit itu nafas sulit itu mengatakan. Lalu kemudian wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Dari situlah lalu kemudian Allah akan mengangkat kembali ke tempat yang lain Bapak sekalian. Tadi saya baca dalam mukadimah, ya tuma khalaqna nutfatan alaqatan fa khalaqna mudghatan idaman fa sana idaman lahma. Lain ayat. Ya, nah pencari pengelola Ta'ala lalu kemudian disempurnakan menjadilah manusia apa makhluk yang lain. Setelah itu menjadi manusia yang sempurna, lalu kemudian kau pengelola Ta'ala thumma innakum ba'da dzalikal mayyitun. Lalu kemudian mati kami pengelola Ta'ala setelah mati thumma innakum yaumal qiyamati ba'sun. Dikiamatkanlah dunianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan di satu alam yang namanya alam mahsyar. Nanti di situ itulah sebabnya salah seorang istri Rasulullah Ibunda Aisyah bertanya kepada beliau, apa nama Ibunda Aisyah? Ya Rasulullah, apakah masih ada waktu, apakah masih ada ingatan terhadap keluarga di saat itu ya Rasulullah? Nah, kau minta 3 tempat yang sama sekali tidak ada ingatan terhadap keluarga siapapun. Yang pertama, kau Aisyah, yang mana ya Rasulullah? Nah, kau minta yang pertama di saat amal lagi kumpul. Di saat amal mau dikumpul, tidak ada Bapak Ibu sekalian, tidak ada terjadi kepanikan Bapak Ibu sekalian. Hanya orang-orang yang dilindungi 7 golongan, ya, termasuk pemimpin yang adil, termasuk laki-laki yang terpaut tergantung hatinya di masjid, termasuk pemuda yang yang mencintai ibadah, pemuda yang diajak dengan seorang perempuan cantik kalau dia tolak, itu yang didahului oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak naungan kecuali namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari sejengkal dari kepala Bapak sekalian, ya, tetapi orang beriman enggak usah takut. Insya Allah Allah akan melindungi semua Bapak Ibu sekalian ketika kita ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu sekalian. Ini hadirin, karena pada saat itu dalam surah Luqman dikatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wasau yauman. Ya, ila ayat bahwasanya anak tidak mampu menolong orang tuanya, kalau orang tua tidak mampu menolong anaknya Bapak Ibu sekalian. Ini hadirin. Terakhir Bapak-bapak Ibu sekalian, saya sampaikan kepada keluarga semua bahwa jangan sampai terkait masalah utang piutang yang mau kira disampaikan ahli waris, karena bagaimanapun juga ya tutau mata pakai mati dari dana bawah nakwana binta nafsul mu'min Allah katun bidini hatta negara andu, ya tutau mata pakai mati dari dana bawah, maka itu akan dikalungkan bersama dengan hartanya dan tidak akan diangkat ke tempat mulianya Allah sebelum dihalalkan, sebelum sanggup ahli waris menyelesaikan hidupnya Bapak sekalian. Oleh karena itu, ya terbukalah kita, ya apakah lagi kirim papindana, ya terbukalah ya kirim dana, sampaikan kepada ahli waris, lalu kemudian ahli waris siap menyelesaikan, baru lepas ya almarhumah terkait masalah utang piutang. Hadirin kaum muslimin, banyak hal yang perlu kita sampaikan, namun kita dibatasi waktu. Mudah-mudahan kapula melalui dengan sana Pak sampaikan di sini, mudah-mudahan dengan manfaatnya kita bisa ya aplikasikan mengamalkan dalam keseharian kehidupan kita. Bagaimanapun juga kita ini senantiasa diintai kematian Bapak Ibu sekalian, ya
banyak sebenarnya riwayat-riwayat yang kita sampaikan, tetapi Bapak Ibu sekalian, ya, itu juga usah, ya, tapi juga usah. Jadi lo namo kapal lebih sana sekali lagi, undang yang di pelapangan apa sanganan, tinggi pisang, jadikan satu renungan, lalu kemudian kita amalkan dalam keseharian kehidupan kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Sekali lagi apa yang saya sampaikan benarnya dari Allah, kekurangannya dari kami sendiri. Itulah sebagaimana saya biasa tentu tidak luput dari keterbatasan ilmu sekalian. Sekian dan saya akhiri dengan ucapan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis kah? Domu get bebia yang tu tama tua jolo. Yang tu tama tua jolo 47. Yang tu tama tua 47 jolo. Yang tu tama tua jolo 47. Oh. Nanti ada.